Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reta Aryadi. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Sebuah kehormatan besar bagi saya terpilih menjadi salah satu nominator pada SWS Award tahun 2020. Sebelumnya saya mohon maaf tidak dapat hadir secara live pada kesempatan ini, karena ada tanggung jawab lain yang harus saya penuhi, yang kebetulan waktunya bersamaan dan sudah disepakati jauh-jauh hari. Terima kasih kepada panitia karena telah mengizinkan saya merekam dan mengirimkan hasil rekaman presentasi saya untuk ditayangkan hari ini. Saya akan segera mulai dengan presentasi saya yang berjudul Layanan Kesehatan Mental Berbasis Internet di Indonesia, Peluang dan Tantangan. Pada tahun 2008, WHO menginisiasi sebuah program bernama Mental Health Gap Action Program untuk negara-negara berkembang. Program ini dilakukan sebagai upaya untuk bridging the gap atau menutup kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan mental dengan ketersediaan layanan kesehatan mental yang aktual di lapangan. Rupanya masalah kesenjangan ini dialami oleh banyak negara berkembang, dan Indonesia adalah salah satu negara yang juga mengalaminya. Seperti apa gambaran kesenjangan yang terjadi di Indonesia? Kurang lebih seperti ini. Di satu sisi, prevalensi gangguan mental emosional yang dialami penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas dilaporkan oleh Riskesdas tahun 2013 dan 2018 pada angka yang cukup tinggi. Di tahun 2013 ada di angka 6%, dan di tahun 2018 ada di angka 9,8%. Ini jika diterjemahkan ke dalam jumlah penduduk kira-kira ada di 15 juta penduduk yang usianya 15 tahun ke atas. Dan rasanya kita sepakat bahwa ini adalah angka yang besar. Di sisi lain, proporsi tenaga kesehatan mental seperti dilaporkan oleh WHO pada tahun 2017 adalah 3:100.000 penduduk. Dan angka ini terbilang sangat terbatas atau rendah. Di dalamnya, psikolog itu proporsinya hanya 0,17 berbanding 100.000 penduduk. Dan bukan hanya masalah keterbatasan jumlah, kita juga punya masalah lain terkait dengan persebaran. Persebaran tenaga kesehatan mental ini kebanyakan terpusat di kota-kota besar dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Dari sini bisa terlihat bahwa memang jelas ada diskrepansi atau ada kesenjangan dalam hal pemenuhan layanan kesehatan mental di Indonesia. Oleh karena itu, saya coba melihat opsi-opsi apa yang kira-kira bisa dilakukan, penelitian-penelitian apa yang bisa dilakukan terkait dengan isu ini. Salah satu yang direkomendasikan oleh WHO adalah untuk memanfaatkan teknologi sebagai penyampaian layanan kesehatan mental. Jadi saya ingin melihat opsi pemanfaatan internet untuk memberikan layanan kesehatan mental tersebut dari jarak jauh. Saya lakukan systematic review untuk mencari tahu apakah sudah ada penelitian intervensi kesehatan mental berbasis internet yang dilakukan di negara-negara berkembang. Pada saat itu, hasil pencarian systematic review saya berujung pada 3 penelitian seperti tercantum pada tabel yang berwarna kuning. Dan di sini juga saya sajikan tabel yang lain dari penelitian systematic review yang terupdate dari Maslun dan kawan-kawan tahun 2017. Dari yang semula 3 penelitian saja yang saya temukan, di tahun 2017 menjadi 11. Artinya, area ini sudah lebih banyak digarap dan diteliti di negara-negara berkembang. Tapi seperti bisa dilihat dari daftar negara yang tercantum, belum ada yang dilakukan di Indonesia. Oleh sebab itu, saat itu saya ingin mencoba melakukan penelitiannya di Indonesia. Dan saya putuskan untuk memilih topik depresi sebagai sasaran masalah kesehatan mentalnya, karena pertama saya memang punya ketertarikan terhadap isu tersebut, dan kedua, isu depresi itu menjadi concern-nya WHO sejak lama, dan bahkan sampai sekarang untuk dijadikan sasaran dalam penelitian-penelitian terkait dengan kesehatan mental. Sebelum saya mulai merancang eksperimen uji coba dari intervensi kesehatan mental berbasis internet, pertama-tama saya mengecek dulu kira-kira orang-orang Indonesia terbuka atau tidak ya dengan jenis layanan kesehatan mental yang disajikan melalui internet. Jadi saya lakukan penelitian survei secara online, ada 904 orang yang berpartisipasi dalam penelitian saya, dan saya melakukan analisis regresi terhadap hasil penelitian tersebut.
Variabel terikatnya ada 3. Yang pertama adalah intensi untuk mulai menggunakan intervensi kesehatan mental berbasis internet untuk depresi. Yang kedua, ketertarikan menggunakan sebagai pengganti intervensi tatap muka. Yang ketiga, ketertarikan menggunakan sebagai pelengkap intervensi tatap muka. Dan ketika saya melakukan survei ini, saya juga memberikan gambaran kepada partisipan saya, seperti apa sih yang dimaksud intervensi kesehatan mental berbasis internet, agar ada gambaran ketika mengerjakan surveinya. Karena kebanyakan dari partisipan mengatakan belum pernah tahu ada intervensi kesehatan mental yang seperti itu. Sementara variabel prediktornya adalah karakteristik demografis, pandangan individu terhadap kondisi kesehatan mentalnya, apakah ia menilai dirinya sehat mental atau tidak, kemudian situasi personal terkait akses ke layanan kesehatan mental, ini misalnya adalah jarak tempuh dari rumah ke layanan kesehatan mental yang terdekat. Yang keempat, ketertarikan pada teknologi, atau kita sebut sebagai personal innovativeness dalam diri individu, yaitu apakah individu ini memang secara dari dalam tertarik untuk mencoba hal-hal baru yang terkait dengan teknologi atau tidak. Dan yang terakhir adalah level depresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73,7% dari partisipan menunjukkan intensi untuk mau mulai menggunakan jika intervensi kesehatan mental berbasis internet ini tersedia di Indonesia. Dan yang kedua, 73,3% menyatakan tertarik menggunakan sebagai pengganti intervensi tatap muka, 73% mengatakan tertarik menggunakan sebagai pelengkap intervensi tatap muka. Dan prediktor yang signifikan untuk ketiga dependent variable tersebut adalah yang paling utama, ketertarikan pada teknologi, yaitu personal innovativeness, dan yang kedua adalah level depresi. Jadi jika orangnya memang sudah dari sananya punya ketertarikan lebih untuk mencoba hal-hal baru terkait teknologi, dia akan lebih mau mencoba jika ada intervensi kesehatan mental berbasis internet. Dan kalau level depresinya lebih tinggi, maka lebih ingin juga mencoba intervensi jenis tersebut. Setelah saya mendapatkan data bahwa secara umum dari hasil survei saya, sepertinya orang Indonesia terbuka nih dengan jenis intervensi seperti itu. Maka saya mulai merancang protokol desain eksperimen, penelitian eksperimen dengan desain RCT, Randomized Control Trial. Yang saya lakukan adalah pertama, melakukan screening secara online dengan self-report, kemudian melakukan wawancara klinis via telepon karena tidak ada tatap muka dalam penelitian ini. Setelah mendapatkan partisipan yang sesuai dari hasil screening dan wawancara, dilakukan assessment pra-intervensi dengan instrumen utama Patient Health Questionnaire 9 atau PHQ-9. Kemudian partisipan dibagi ke dalam 2 kelompok dengan randomisasi, satu kelompok eksperimen dan satu lagi kelompok kontrol. Di kelompok eksperimen diberikan intervensi berupa aktivasi perilaku yang kami beri nama programnya I Can Feel Indonesia, terdiri dari 8 modul. Modul satunya berisi psikoedukasi tentang depresi. Ini diadaptasi dari versi Belanda yang dibuat oleh profesor saya, yang tentu saja diadaptasi ke dalam konteks Indonesia, baik secara bahasa maupun secara culture. Sementara kelompok kontrol hanya mendapatkan psikoedukasi, yaitu modul 1 yang diterima oleh kelompok eksperimen. Setelah itu dilakukan asesmen pasca intervensi, yaitu 10 minggu setelah asesmen pra-intervensi, dan follow-up 3 bulan dan 6 bulan dari asesmen pra-intervensi. Gambaran bentuk intervensinya adalah sebagai berikut. Jadi setiap modul, tadi yang sudah saya sempat sebutkan, diadaptasi menjadi online, dipindahkan ke dalam website, dalam bentuk instruksi step by step yang dapat diakses mandiri oleh partisipan. Jadi penyajiannya dibuat interaktif dengan gambar kartun ringan seperti yang terlihat di dalam slide, agar dapat diakses walau dengan kapasitas internet yang terbatas. Karena idealnya menggunakan video sehingga menjadi lebih interaktif, tapi saat itu saya tidak berani, karena jika internetnya, koneksinya tidak baik, maka videonya tidak bisa jalan. Saya khawatir internet intervention-nya malah tidak bisa diakses oleh partisipan. Jadi saya menggunakan gambar kartun yang ringan, hitam putih, hanya pakai bubble seolah-olah bicara. Bapak Adi berperan sebagai terapis yang menjelaskan isi dari setiap modul, menyampaikan instruksi apa yang perlu dilakukan oleh partisipan pada setiap modul. Kemudian ada peran partisipan, yaitu Doni sebagai perwakilan partisipan laki-laki dan Rani sebagai perwakilan partisipan perempuan. Mereka berdua ceritanya adalah orang yang sudah pernah menggunakan program ini dan berhasil menurunkan tingkat depresinya. Dan mereka ada di setiap modul untuk berbagi cerita, untuk mendatangkan insight-insight kepada partisipan mengenai apa yang bisa dilakukan pada setiap modul tersebut. Nah, selain sudah menyajikan modul-modul tersebut dalam bentuk online di dalam website, saya juga menyediakan support. Supportnya dengan sistem tak sharing, menggunakan prinsip
multi-layered support yang juga diinisiasi oleh WHO. Saya fokus kepada 2 layer teratas, yaitu yang spesialis dan yang non-spesialis tapi fokus. Jadi yang spesialis ini saya merekrut psikolog-psikolog klinis untuk membantu saya menjadi menjadi supervisor gitu ya, menjadi tenaga supervisi bagi tenaga konselor awam yang saya rekrut untuk layer yang kedua. Jadi konselor awam adalah orang-orang non-spesialis yang saya latihkan untuk bisa memahami isi modul dari intervensi yang saya lakukan, yang saya berikan dalam penelitian ini. Mereka diberikan bekal memahami isi dari setiap modul untuk bisa mendampingi partisipan. Tapi di balik itu mereka juga disupervisi oleh orang yang memang ahli kesehatan mental, dalam hal ini adalah psikolog klinis. Sementara layer ketiga dan keempat tidak relevan untuk penelitian ini, jadi tidak dilakukan. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran detailnya. Partisipan dapat mengakses sendiri intervensinya di website, dan dalam proses itu didampingi oleh konselor awam. Jika ada pertanyaan, kesulitan, tidak memahami isi program, bisa bertanya pada konselor awam. Konselor awam sudah terlatih dengan isi modul tersebut, bisa memberikan umpan balik dan menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan partisipan. Di balik layar, psikolog klinis melakukan supervisi pada konselor awam untuk memastikan bahwa semua dilakukan, pendampingannya dilakukan dengan baik dan benar. Dan konselor awam jika punya kesulitan juga boleh konsultasi kepada psikolog klinis jika untuk memastikan bahwa mereka melakukan yang terbaik dalam mendampingi partisipan. Dalam kondisi darurat, misalnya ada ide-ide bunuh diri yang ditunjukkan oleh partisipan, psikolog klinis boleh langsung menghubungi partisipan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Namun hal ini untungnya tidak terjadi sepanjang penelitian. Berikut ini adalah gambaran hasil dari penelitian, demografinya dulu. Ada 313 partisipan yang berpartisipasi, kebanyakan perempuan dan level depresinya beragam seperti yang bisa dilihat dalam slide yang saya tampilkan ini. Kemudian hasil RCT-nya adalah seperti ini. Akses yang ini menunjukkan skor PHQ-nya, jadi ini level depresinya, kemudian akses yang ini menunjukkan time point-nya, waktunya. Garis yang hijau itu kelompok kontrol, garis yang biru itu kelompok eksperimen. Dari grafik ini terlihat bahwa kedua kelompok mengalami penurunan level depresi. Namun, pada kelompok eksperimen yang menerima intervensi kesehatan mental berbasis internet berupa aktivasi perilaku yang tadi disajikan melalui website, penurunannya lebih banyak, dan sampai follow up masih ada tren penurunan yang cukup curam. Sementara untuk yang kelompok kontrol, walaupun ada penurunan dan masih ada tren penurunan, tapi sudah cenderung datar. Dan perbedaan ini setelah diuji secara statistik, memang ternyata berbeda secara signifikan. Jadi teruji bahwa intervensi kesehatan mental berbasis internet itu memiliki efektivitas yang lebih dan signifikan dibandingkan dengan hanya diberikan psikoedukasi saja. Ini sebetulnya kabar baik, tapi ketika mendapatkan hasil ini, saya sempat terhenti dan berpikir, ini baru awalnya. Hasil ini baik, lalu selanjutnya apa? Inilah kenapa dalam judul presentasi saya menyebut bahwa ada peluang dan tantangan. Ini yang ingin saya bagikan dan ingin saya sharingkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Ada peluang apa dari pemberian layanan kesehatan mental melalui media internet berdasarkan dari penelitian yang sudah saya lakukan, insight-insight apa yang saya dapatkan. Yang pertama, masyarakat Indonesia terbuka pada layanan kesehatan mental yang disampaikan melalui internet. Dan ini rasanya saya tidak perlu lagi ngomong panjang lebar karena sudah nampak nyata pada situasi pandemi COVID-19 saat ini. Sudah jadi new normal bahwa konselor dan bahwa konseling itu bisa dilakukan secara online, lewat video call atau lewat media lain. Kemudian, insight yang kedua, peluang yang kedua adalah mengurangi mental health gap di berbagai daerah di Indonesia dapat diupayakan dengan memanfaatkan teknologi internet. Namun, seperti hasil penelitian saya mengenai penerimaan yang tadi saya jelaskan, bahwa prediktor utamanya adalah personal innovativeness.
Jadi ketertarikan personal masing-masing orang terhadap internet. Orang-orang yang tidak tertarik terhadap teknologi mungkin lebih tidak ingin mencoba intervensi yang disampaikan melalui internet. Oleh karena itu, untuk bisa menjangkau semua orang, baik yang punya ketertarikan terhadap teknologi atau tidak, diperlukan introduksi yang sistematis, semacam kampanye yang rasanya akan baik sekali jika bisa dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang memiliki ketertarikan personal atau inovasi terhadap teknologi tersebut. Dengan demikian, kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Peluang yang ketiga, pemanfaatan teknologi internet juga dapat mendukung terciptanya sistem multi-layered support atau task sharing dengan pelatihan yang memadai dari jarak jauh. Tadi kita bicara mengenai persebaran tenaga kesehatan mental belum merata di seluruh Indonesia. Tapi kita juga tahu bahwa kita bisa mencoba menjangkau, memberikan lebih banyak layanan kepada masyarakat yang membutuhkan lewat sistem task sharing. Tapi untuk bisa menjalankan sistem task sharing, kita harus melatih banyak orang awam sehingga walaupun mereka non-spesialis, mereka bisa menyampaikan layanan kesehatan tertentu, tentu saja tidak semua. Dan ternyata menggunakan teknologi internet juga bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan tersebut dari jarak jauh. Sekarang juga saya lihat ini sudah banyak dilakukan, kelas-kelas online, dan banyak sekali peminatnya, dan bisa dilakukan dengan sama efektifnya. Jadi ini juga peluang yang bisa kita manfaatkan. Kemudian peluang yang lain, pada kasus-kasus tertentu, isi intervensi bahkan dapat dibangun dalam program online untuk diakses mandiri oleh individu yang membutuhkan layanan kesehatan mental tanpa disertai pendampingan dari tenaga kesehatan mental. Dari penelitian saya, walaupun saya sediakan support untuk semua partisipan, tapi ada sejumlah partisipan yang merasa tidak membutuhkan support tersebut karena apa yang sudah tersaji di dalam website, di dalam programnya, itu sudah jelas untuk mereka, dan mereka bisa mengakses sendiri seperti semacam self-help begitu. Artinya, ternyata task sharing juga tidak hanya bicara tentang men-sharingkan dari spesialis ke non-spesialis, dari manusia ke manusia, tapi kita juga bisa berbagi dengan teknologi, selama kita tahu bagaimana cara memanfaatkannya dengan baik dan benar. Oke, yang manis-manisnya sudah. Sekarang apa tantangannya? Apa yang perlu kita pikirkan? Yang pertama, yang paling penting menurut saya adalah isu etik. Keamanan platform yang digunakan untuk penyampaian layanan kesehatan mental. Dan di sini saya tidak hanya bicara soal di-hack, misalnya lagi konseling online, kemudian tiba-tiba ada orang yang masuk yang di luar klien dan konselor. Bukan hanya soal itu. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa once something goes online, it will always be there somewhere. Kita sebutnya di cloud, gitu, di langit nggak kelihatan. Berbeda kalau tatap muka, kita membuat catatan, hanya kita yang simpan, ada di dalam lemari, jelas. Apa yang ada di dalam ruangan itu dibicarakan, yang tahu hanya berdua, konselor dengan kliennya. Tapi kalau online, kita chatting atau lewat video call, itu bisa saja sebetulnya dia akan ada terus di situ gitu. Walaupun secara personal kita menjaga kerahasiaan, tapi tetap ada peluang itu mungkin bisa diakses oleh pihak lain. Oleh karena itu, saya rasa penyesuaian dalam prinsip-prinsip kerahasiaan dan informed consent diperlukan untuk bukan hanya menjaga hak-hak pengguna layanan, tapi juga yang memberikan layanannya. Kemudian tantangan yang kedua adalah terkait pemanfaatan internet dapat meringankan tugas para tenaga kesehatan mental. Itu sudah saya bahas sebelumnya dan rasanya masuk akal. Tapi ini mendatangkan pertanyaan baru kepada saya. Apakah ini dapat juga diartikan bahwa pemanfaatan internet dapat menggantikan peran tenaga kesehatan mental termasuk psikolog? Seberapa perlu kita catch up dengan hal ini dan bagaimana caranya? Karena sepemahaman saya di dalam kurikulum pendidikan kita, baik S1, S2, S3, belum ada yang betul-betul spesifik membahas tentang penggunaan teknologi untuk mendukung layanan kesehatan mental, pemberian layanan kesehatan mental. Sementara kondisi sekarang ini menuntut kita untuk segera beradaptasi. Bagaimana cara beradaptasinya? Mungkin masing-masing orang punya cara yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang ingin saya ajak kita semua untuk renungkan bersama adalah rasanya akan sangat bijak kalau kita bisa menempatkan teknologi internet ini sebagai teman. Jadi kita berteman dengan teknologi internet untuk satu tujuan, yaitu memberikan akses yang lebih besar, yang lebih banyak, yang lebih luas kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan mental yang mereka perlukan. Jadi bukan lagi memikirkan ini lewat internet bisa, yang ini harus yang ini internet aja, yang ini harus langsung oleh psikolog. Tapi bagaimana supaya hal-hal ini bisa diintegrasikan
demi bisa memberikan layanan kesehatan mental yang terbaik bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan mereka semua. Baik, rasanya itu adalah hal terakhir yang ingin saya sampaikan dalam presentasi saya. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam presentasi saya. Kemudian, terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf tidak dapat terlibat dalam diskusi setelah ini karena saya tidak hadir live, tapi saya sangat terbuka untuk diskusi mengenai topik ini melalui email yang bisa dilihat pada slide yang saya tampilkan. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi.